sambil menanti beliau kita bertawassul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ulubil ulama wa ahyal ummah binahdatil ulama wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ina amat semoga jadi tiang jamaah pengajian Majelis Ta'lim Diyarul Islah rahimakumullah. Boleh. Bila amat semata jadi tiang hadirin jamaah pengajian malam Selasa rahimakumullah. InsyaAllah pengajian di malam ini akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Salahuddin Mukhtar SPD MPD. Beliau salah satu putra daripada Al-Maghfurullah Bapak Tuan Guru Ahyad Mukhtar Mangkadalam. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan diberkahi selalu dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Ina amat semoga dari tiang seperti biasanya sebelum beliau mendengar pengajian di malam ini, tiang mengajak kepada tiang pelunggu sami untuk mengawali pengajian ini dengan bertawassul dengan ucapan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Wa li jami'il awliya'illahi ta'ala wa li jami'il ulama wasyuhada'i was-salihin wa li jami'il masyayikhina wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani وللشيخ خليل بنكلان وللشيخ هاشم أشعري وللشيخ بروس كومبول سيد محمد أنوي المالكي ولحبيب منزل المصا ولحبيب حسن بن بهارون وللشيخ نووي البنتني وللشيخ ياسين الفدني وللشيخ وهاب حسب الله وللشيخ بسري شمسري وللشيخ أسعد وللشيخ محمد سالحنبلي وللشيخ إبراهيم الخالدي وللشيخ مصطفى الخالدي وللشيخ محمد إدريس مصباح وللشيخ نووي إدريس وللشيخ وجدي إبراهيم وللشيخ علمي إبراهيم وللشيخ حسن مصطفى وللشيخ جنيدي وللشيخ كميل وللشيخ عبد الستار وللشيخ يوسف عبد الستار وللشيخ خويلي وللشيخ محب الله وللشيخ رضوان الله وللشيخ سهاب الدين وللشيخ نجم الدين وللشيخ خالد وللشيخ دهدان وللشيخ أحيان المختار وللشيخ سكران وللشيخ مزهر وللشيخ محسن وللشيخ تيسير إبراهيم وللشيخ ساتر إدريس وللشيخ أسمعي وللشيخ عبد الكريم وللشيخ عبد الحفيظ وللشيخ متولي وللشيخ سيبوي وللشيخ عمر كلاي وللشيخ أحمد رتتة وللشيخ محسوني محسون وللشيخ طهير وللشيخ أبهار وللشيخ رئيس كربلاء وللشيخ مصطفى بكري سكربلاء سيد علي بن عبد الرحمن الكبسلتان ولجميع المشايخ مشايخنا شكر الله لهم الفاتحة. Al-Fatihah taniyata pipahinan tahamanta kedua dengan to'ata selaku guru-guru taniyatan tiba selaku jamaah pengajian malam Selasa, taniyatan tiba selaku masyarakat Dusun Karbadil wabil khusus Karbadil Timur,
Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua hajatnya. Yang sedang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan Allah dalam kuburnya, mendapatkan rahmat dan nikmat selalu dalam kuburnya, dilapangkan selalu kuburnya, mudah-mudahan dibebaskan dari siksa kubur, dikumpulkan selalu bersama orang-orang yang saleh, dijadikan kuburnya taman syurga di hadhihi lahumul fatihah. Al-Fatihah selanjutnya ternyata di pasar Soko sahabat beliau yang hari ini sedang di rumah sakit, namanya Aini binti Arifin. Tunas doa niki para jemaah, mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, segera disembuhkan dari semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. Terakhir, jangan lupa niki tiang niatan tipe sirwah di malam niki segera support pengajian niki dah sirwah malam niki Papu Ayuna, kemudian Bapak RT Papu Bejo juga niki, dan para jamaah selain dah tetap support pengajian niki. Mudah-mudahan rezekinya semakin bertambah, berlimpah, mengalir dan barokah. Segala hajatnya terkabulan si Allah Subhanahu wa taala. Di hati ini ya Al-Fatihah. Selanjutnya beliau persilakan kepada Al-Mukarram, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Walaupun kecil kancil, semangat jawab salam ini harus bersemangat gitu. Ya, ulang sekali balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Letau saya mulia niki, syukur alhamdulillah Allah berkenankan tiang penunggu sami untuk bermuajahah, bersilaturahim, terlebih dipertemukannya tiang penunggu sami di majlisil ilmi. Syukur alhamdulillah. Kemudian tebeng ternikmat yang penunggu sami untuk hadir betau semulia niki dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Penuh soal dengan tebeng kesehatan lalu kesempatan dan mau arah dengan saat berdua kesempatan kesehatan dan mau ya. Jadi syukur alhamdulillah. Ibu-ibu tiang, bapak-bapak tiang yang dalam kesempatan pada malam hari yang mulia di tempat yang mulia ini dan yakinkan diri kita bahwa kita berada di tempat yang mulia.
agar keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita semua di malam hari ini, karena kita berada di majlis yang mulia. Bahasa Presiden Nabi, inilah teparan kebon surga, nyatan kebon neraka, kebon surga. Maka patutlah kemudian yang berusaha memiliki berbahagia dapat hadir di kebun surga. Kemudian sudah mulai pengajian yang perlu semalaman niki dianggap yang bercerita, itu pantas yang niki sebenarnya mau disebut ustaz ataupun apa niki sangat jauh, dhaif, lemah, keilmuannya lemah. Tetapi apapun kebaikan yang keluar dari siapapun, entah melihat status sosialnya seperti apapun, maka patut kiranya untuk kita dengar. Terlebih yang disampaikan adalah qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka patut untuk kita dengar. Maka dari itu bersyukur alhamdulillah yang menunggu sami masih diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tebak dan umur panjang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Hirup dunia ini ibarat yang menunggu sami sedang berada di rantauan, pasti tidak ada ubuh. Jadi perjalanan hidup yang menunggu sambil bawa dunia ini bukan mau kemana, tetapi rute perjalanan hidup yang menunggu sambil adalah ilaihi raji'un, kepada kembali. Mumpung masa tapi kesempatan hidup di bawah dunia semendak ini, mari kita bangun kesadaran kita. Kita bangun kesadaran kita dan kita daya fungsikan kesadaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, dan Allah Ta'ala ini kita yang berusaha akal dan pikiran. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebab besok pagi tidak ada jaminan tiap berusaha itu masih hidup penting. Tidak ada jaminannya. Salawat beserta salam tentu mari kita bahasahi terus lisan kita sebagai bentuk mahabbah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan era fi yaumil akhir wa fi yaumi yub'atsun mau bersyafaah di presiden Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah, ibu-ibu tiang, bapak-bapak tiang yang muliakan, yang mungkin harus kedik ya tiang sampean, ada 4 jenis manusia. Aku yang bertanya dulu nih, saya milih tamu surga. Ibu akan menjawab nih, Masya Allah. Yudin kompak akan jawaban nih, padahal surga ditawarkan nih. Ya. Beda tamu surga. Kaji semama. Sama beda tamu surga kaji sendiri. Lari meragukan jawaban. Oi, kok di dunia doa kepacun kerumunan, kali di surga kan berlaku lagi kan. Tentu kita semua ingin masuk surga. Tidak ada seorang pun yang ketika dilontarkan pertanyaan siapakah yang mau masuk ke neraka,
Inara dengan pilihan katima. Lalu saya tahu yang malam ini jarak banyak katima, tapi bila tahu neraka. Nauzubillah, subhanallah. Tentu kita semua menginginkan masuk surga. 4 jenis manusia, bahkan surga itu rindu kepada 4 jenis model manusia ini. Sampai dia, mudah-mudahan yang belum besar ini ada salah satu di antaranya. Mudah-mudahan. Bahasa bersihkan Nabi, al-jannatu mustaqatun li arba'ina farid. There are 4 kriterium. Ada 4 kriterium orang, jenis manusia yang akan dirindukan oleh surga. Saya saat pertama ini, Masya Allah, Balil Quran, dengan sak kenen baca Al-Quran. Jujur beniki bila kali dia baca Quran dalam sak sejenuh enak-enak 5 kali cengi jujur. Wah niki tak perlu sampai kepada jujur. Pira kali bapak-bapak pira kali niki start turun niki sejus-jus dulu niki. Ini kisah pertama, orang yang dirindukan oleh surga dengan sakgenen baca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Lalu kadang pul baca Al-Quran ini di momen-momen tertentu. Pas di bulan suci Ramadan, bagus deh, bagus luar biasa. Tetapi edukasi pendidikan yang ada di semua Ramadan itu mestinya harus teraplikasi dalam realitas kehidupan kita di luar semua Ramadan. Itu sebenarnya. Ibu kedua Ramadan itu sebagai sebuah pendidikan madrasah, ya, pampaan diri kita. Lalu iya saran yang menusan ini si kalau si repot, ngelit lalu tak masuk surga. Ini bahkan surga yang merindukan orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quranul Karim. Ya kembali soal Al-Quran niki adalah pedoman hidup tiap penunggu sami, jalan menuju keselamatan. Alangkah lucu niki warak sampai makin deman tahu baca Al-Quran. Aku yakin tiang niki majelis napa Ustaz? Yakin tiang di majelis dia Islah niki semua sudah fasih bahasa Al-Quran. Alhamdulillah. Dia tengah tes. Bani tetes. Alhamdulillah betul kan? Tapi saya yakin semua sudah bisa baca. Okay. Saking fadilahnya luar biasa, orang yang senang membaca Al-Quranul Karim, bahkan di rumah-rumah, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran, dihiasi rumah-rumah tetangga, rumah-rumah warga dengan bacaan Al-Quranul Karim. Kira-kira di gubuk niki adik subur jam tetangga sementara ini detik dengan pada baca Al-Quran isin rumah tangga ni ke? Hari insyaAllah pada dua harus dibegu pekaruan musik itu dengan ini. Jujur saja saudara. Masya Allah. Bahkan sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yatluna kitab Allah, orang-orang yang senantiasa gemar membaca kitab Allah, artinya Al-Quranul Karim. Dia dawakan bacaan Al-Qurannya, Masya Allah, tiap hari, tiap malam.
Allah akan memberikan kemudahan. Lalu kemudian waqamus shalah, saran sembahyang niki wajib tegak. Dia dirikan sholatnya, dia belajar dipahami makna bacaan dalam sholatnya untuk menjemput kehusuan dia menghadap Allah Subhanahu sampai salamnya, dia tersuruh. Jadi seolah-olah ketika dia kepada Allah, anta abudallah ka'annaka tara, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelahnya dia kemudian memberikan, menafkahkan, menginfakkan sebahagian rizki yang Allah anugerahi kepadanya. Genem batu aku yakin ini dia berislah ini semuanya genem pada tulang batu. Betul deh. Ini ketua ada juruan dari semangat. Okay? Ini. Lalu kemudian kalau kita sudah gemar membaca Al-Quran, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudah amalan-amalan yang berbesar. Allah akan berikan kemudahan. Lalu tidak berhenti sampai di situ, wa yaghfiru dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini penting sekarang dengan baca Al-Quran. Dia tak beriban dari hafiz banyak ya. Maknanya di sana ikra, you write, Anda baca ya. Baca Al-Qurannya, pahami makna di dalamnya, lalu amalkan isinya. Ini bisa sebenarnya makin karena guru si penuh, makin kan beri tahfiz nanti dia beri guru. Oh, tahfiz alhamdulillah. Anak kita yang sudah hafal sampai 30 juz juga, alhamdulillah. Bahkan ada yang lebih sampai 37 juz. Padahal Al-Quran ada 30 juz gitu. Alhamdulillah. Niki jadi sekelompok manusia pertama benar-benar baca Al-Quranul Karim. Satu huruf saja di dalam Al-Quranul Karim niki Allah ganjar dengan satu kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Jadi sehuruf di dalam Al-Quran niki tebet dengan ganjaran kebaikan satu. Wal hasanatu bi asri. Kemudian sesekit kebaikan niki terumpuk di 10 kebaikan. Sekit huruf niki bayangkan, masya Allah. La aqulu alif lam mim harfun, bahasa Indonesia Nabi. Tidaklah alif lam mim itu dihitung satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, mim dihitung satu huruf. Kalau satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan, berarti di kalimat alif lam mim, wah londase mau sedikit, londase kebaikan. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Kukira keluar huruf di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kira keluar 24 huruf. Koreksi kalau keliru. Kalau 24 huruf dikali 10, kira jadi, masya Allah, dah 200-an lebih. 200 berapa? 43-an gini. Kebaikan sama sedikit. Baru oleh kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah karingan ada 7 ayat di dalamnya. Biru huruf. Ini lagu lebih hitung-hitungan nih. Lagu dunia jelas luar dengan lagu era kepada dari. Nah inilah jadi tantangan. Pantas kemudian orang-orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim ini dirindukan oleh surga. Amin ya Rabbal. Tegena-gena bacaan Al-Quran. Dalam sholat yang menunggu sami yang 17 rakaat ini saja sudah berapa nih? Ya. Kalimat Al-Fatihah yang kita baca, yang wajib memang sebagai pembunuhan standar sahnya sholat itu surat Al-Fatihah kita baca. Tunggu selamat pada hafal. Bonyek namun dimana hafal surat Fatihah juga tahun 2026 nih. Lucu kan? Niki aja sudah berapa? Ditambah lagi dengan kebiasaan dan pelugusani, bergerak hatinya untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Lalu yang kedua, wa hafizil lisanani, berat kehati-hatian yang urusannya untuk menjaga lisan. Suami istri bisa bercerai lantaran masyarakat bisa menjadi hancur gara-gara lisan. Negara bahkan bisa hancur gara-gara lisan. Habis lisan, jaga lisan tiap urusannya. Benar tak jaga dia tak jaga orang penting muni-muni tidak begitu. Jaga hati-hati. Kalau ia keluar sekiranya dari mulut kita ini akan mendatangkan dampak mudarat atau kemaslahatan. Benturkan dengan akal dan pikiran kita sebagai manusia. Hati-hati menjaga lisan. Soal mohon maaf, lebih-lebih kita hidup di zaman digital ini depan makin era transformasi keterbukaannya luar biasa. Terkadang apa yang kita respon belum tentu sebenarnya. Dan berduit. Nah perlu cerdas memainkan kecanggihan teknologi di zaman sekarang ini. Lalu terkadang makin penduduk yang ada di Karangkedil Timur niki, saya yakin setiap keluarga bahkan sejumlah keluarganya semua pegang HP. Nilai-nilai silaturahim mulai jauh gara-gara HP. Kumpul lagi pada sibuk si HP pesa. Interaksi sosial kemudian tidak terjadi seperti kayak dulu masih kanak-kanak. Ingat baik dulu nih, waktu sama kakak pada zaman itu Ustaz, ketika dia bertemu berkumpul bicara guyon saling tanya bagaimana hal ihwal kabar dan sebagainya. Makin jarang dan kita makin dengan doa pada saat ini dengan doa. Selain negara di timur masih lebih rajin kan. Sebagaimana kita dengan doa berkumpul, berbicara, ya, berkomunikasi. Ini tantangan zaman yang kita hadapi. Nilai latihan bapak-bapak tiang. Kembali kepada menjaga lisan ini. Sekira nih cara cerdasnya. Kemudian manfaat yang tuni ngeras lo tertentu, okay? Terutama ibu-ibu ini kadang lah. Nabi bahasa Nabi dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Saya beriman kepada Allah dan iman pula kepada khairah. Anda nak berbeda berucap
Satu kalimat saksolah. Lalu baulalo arah pilihan kedua liasmut atau dia teduh. Isangku teduh niki yang mula, ya. Bahkan menjadi sebuah ibadah yang luar biasa. Diam dalam posisi yang diharuskan untuk diam. Tapi tantangannya luar biasa sekarang ini. Dengan cerita siwa itu lampah jadi 12, 10 dengan pihak jadi itu ikut berbeda dari rame dia apa ini. Ini tantangan kita, ya, tantangan kita. Lidah tidak bertulang, tetapi dampaknya masya Allah luar biasa. Muncul fitnah, ya, menceritakan mohon maaf kekurangan saudara, dan ini berdampak semua. Nah, berbeda bagi kita jaga lidah kita agar yang keluar dari lidah kita itu qaulan ma'rufa, kalimat-kalimat sesuai, ya. Bisa keseninya sama di dalam rumah tangga ya biasa nih, ya biasa nih. Terutama fitrah perempuan niki memang ia beribaratkan seperti tulang rusuk. Wujud tulang rusuk itu bengkok. Barang bengkok niki lamun paksa lurus patok pun patah dia. Terpuji kemudian bagaimana bijaknya seorang suami menghadapi hari-hari baru dia dengan kawan lain ngerumun lalu sendiri itu hilang depan baik. Dia pun selemoran naik anggap ke radio CD doa baik, ya. Karena luar biasa teruji kemudian seorang pemimpin rumah tangga di sana, sejauh mana dia mampu bijak memposisikan diri dalam situasi ujian yang Allah berikan berupa istri remes. Tentu baik sama cerdas gitu. Pada jual malam lagi musim telah terus milik kesumpuk. Itulah apa hidup kita di dalam berumah tangga. Hafizil lisan, jaga, kita jaga. Memang ada kalanya diam itu emas. Tapi pada saat yang lain diam itu juga bisa menjadi rendah nilainya di bawah emas. Bahkan bicara itu bisa menjadi berlian dan mutiara. Tetapi tergantung. Malam ini kita berada di majelis ilmu. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan seolah kita berada di dalam kebun surga. Iza ma'urtum biryadil jannah fartau. Pada senang bahagia seorang di kebun surga ini bertanya sahabat, sambil kemarin kebun surga ini wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Qala jawab Nabi majalis ilmu. Coba ini berapa kalimat-kalimat kebaikan yang disampaikan oleh siapapun guru-guru kita, maka dia masuk dalam kategori amadun mutaati yang terus berkesinambungan. Dan sehingga manusia niki bahasa Imam Syafi'i, semua kita niki dalam keadaan celaka binasa. Halakan nas kulluhum illa al-alim, kecuali dengan sabar ilmu. Itu yang terhindar dari kecelakaan dan kebinasaan. Apakah selesai sampai di situ? Wa halakal alimu kulluhum illa al-alim. Dengan berdua ilmu lagu irab dia beda sebulan dan dia transfer orang lain. Harap kena kira-kira ilmu lah.
tidak kena bahasa Perancis, nah kena. Apakah selesai kemudian sampai di situ? Pun yang mengamalkan ilmu baik, oh maaf, rentan celaka, rentan dia binasa. Illal mukhlisu. Iya sesungguhnya mereka jangan maaf begini. Kecuali dengan ikhlas. Biru potongan dengan ikhlas gimana? Bisa dalam kedalaman demi kedalaman cari substansi kebenaran kita menjalankan agama sejauh ia terbagi kemudian tingkatan-tingkatannya. Kalau lebih dalam kita mau kaji, ada orang yang ikhlasul awal, tahu kata orang ikhlas biasa ikhlas awal yang belum beramal berharap pahala ikhlas sabar, takut pertama neraka wajib ikhlas, nilai pertama surga ikhlas. Jadi nilai orang yang gerisah luar biasa masih jauh ada. Nah kita kembangkan sekarang ungkapan Imam Syafi'i ini, kita cocokkan dengan keberadaan manusia. Ampura Ustaz, manusia ini berharga. Apa sih berharga? Apa sih berharga manusia? Karena ada ruh di dalamnya. Hai syukur ruh. Nah seingas-ingas dengan mungkin dibandingkan jam. Namun wah syukur ruh kalau sudah menjadi bangkai, siapa yang mau kembali? Sebaliknya yang laki seberbentuk cintanya seorang suami terhadap istri, wah unin dan sama asik-asik, hidup dan matiku hanya untukmu. Kalau kau mati saya pun juga ikut mati. Ini sulit mati di luar sulit. Ya turut. Tapi ini jago atau sebalik. Terus kamu jago nongkat-nongkat doang. Jadi manusia ini berharga karena ada ruh. Ya. Namun wah ketinggalan si ruh, maka dia akan menjadi materi benda bangkit. Itu juga sebaliknya tadi, ilmu akan bernilai diamalkan, amalan akan bernilai kategorinya ada harus ikhlas. Dengan ikhlas nih, si kulit tantangan ujian. Banyak sekali tantangan-tantangan. Dedek mati aku sami, tapi tidak merit. Bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam periode perjuangan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun diuji dengan berbagai macam tantangan untuk tegaknya diikhlas min kalimatullah. Paman sendiri dia baru dan menangis. Saya orang paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, dan bisa masuk surga. Pamannya Nabi, Arab masih bapak Nabi. Saya itu bapak Nabi Nuh punya putra namanya Kan'an. Orang tuanya Nabi dia baru ajak bijen Kan'an beriman. Pelajaran yang luar biasa. Maka pantas ketika nanti surga dihuni oleh orang-orang yang Allah beri petunjuk hidayah. Masya Allah, alhamdulillahilladzi hadani lil Islam
Yudin itu era. Alhamdulillah ada petunjuk berada dalam agama Islam. Wa ja'alani min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan umat Sayyidina Nabi. Dari persoalan hidayah niki hak itu jadi naraan. Jadi siapapun yang menyampaikan kebaikan, mari kita dengar. Dan memang itulah nasihat yang harus dianjurkan di dalam agama kita, supaya kita mengakhiri lembaran hidup kita ini dengan husnul khotimah. Enggak sukses, no. Husnul khotimah. Wah, aku wah husnul khotimah, kau saja sampai sedina dalam husnul khotimah jadi baik. Ya, harus tetap husnul khotimah, masa husnul khotimah itu ya. Nah, ini sukses yang sebenar-benarnya. Ketika yakhruj minad dunya ma'al iman, dan lembaran yang kita tutup dengan husnul khotimah. Kayak kena talqin no. Talqin ini apa dengan setiap dengan sekarang doang. Kini pun kita berada dalam majelis talqin masih gimana? Ya, kita saling tuntun juga, kita saling menasehati untuk kebaikan. Ya. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalimahnya dakhala jannah. Sari ucapan terakhir kalimat la ilaha illallah. Kemudian ucapan lain semangat si kalimat la ilaha illallah masuk surga. Bila ada mereka yang belum, kita berharap akhir hidup kita, akhir perkataan kita kalimat tauhid la ilaha illallah. Ibu keluarga dekat, seandainya istri ya suami talqinkan istrinya. Kalau suami sedang sakaratul maut, talqinkan kemudian suaminya. Dan lalu Ustaz, berbeda kalimat terakhir itu ada yang keluar kalimat la ilaha illallah. Engkau terus lagi lah balik khawatir baru mulai sebut BPKB ini sebut terakhir susah. Sertifikat tanah ditaruh, nah upah. Jadi ada kalimat lain. Nah tentu itu semua dia mau dia pesan memaki. Ya apalan pun tidak begitu sebenarnya makna kedalamannya. Lebih berpaling kepada pribadi yang berusaha dengan amalan-amalan yang kita sempurnakan semasa hidup kita di dunia ini, dan menjadi cerita bagi biji jari yang belum usami, keturunan yang belum usami. Nah makin ini kita sedang buat cerita lagi. Berbeda makin ada membuat cerita atau kisah yang nantinya generasi biji cucu yang belum usami mengenal cerita kita dengan cerita kebaikan. Nabi bahasa ulama innamal mar'u hadisun ba'da. Jadi apa ini? Ini kan bercerita nih. Cerita untuk generasi yang belum sami yang berikutnya. Fakun hadisun ba'da hasanah lima wa'ad. Makin berbentang. Adil cerita hidup kita ini dikenal dengan kebaikan-kebaikan. Oh, indah mulai, masya Allah, si pacul bersedekah, terkenal si bijajari, si cucu. Oh, alhamdulillah, masya Allah, selalu hadir di majelis pengajian ilmu, dikenal oleh keturunan-keturunan kita. Oh, ama anu lain si gede begocik, nah susah sekarang itu.
Kita amat mulai perempatan doang tahu. Buka tua aku nih, na'udzubillah. Mari kita bangun cerita kebaikan, dan mari kita senantiasa terus istiqomah. Amalan niki dek perlu pelik, sekecil lagu tetap istiqomah. Kembali kepada jenis kelompok manusia yang akan dirindukan sampai itu tadi, ya. Baca doa Al-Quran bagi Muhammad, dia duit-duit, ya. Cukup saja misalnya satu hari itu satu ayat saja. Dedek milih semangat, masya Allah, pokok aku ada seperinduan si surga. Lewat selesai pengajian nih langsung buka surat Al-Baqarah, bisa selalu boleh bagus, tetapi akan bertahan terus enggak? Nah, sehingga amalan itu baiknya walaupun sedikit lalu tetap rutin tegami. Wajib seayat-seayat, cari yang pendek-pendek dulu. Selesai sholat subuh kita baca satu ayat, selesai sholat zuhur baca satu ayat, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Dan tentu pada saat-saat di mana memungkinkan kita harus mendapat nilai-nilai fadilah bacaan Al-Quran tadi, daripada ngerumpi ibadah selampu terawas gitu. Tuamu, inamu, ayo kadang sibuk urusan, lihat sadari, umur dah sekian. Harap umur 16 tahun berikut. Alhamdulillah, itu 10 tahun masa 20 tahun ini rumah ya. Pokoknya namun 40 seket 16 nuwah lampu nabi di depan nikah di lampu sopan dikit. Suruh berhenti dalam pengertian dari turutan lalu. Apa di dunia ini ane kesyukuri baik wah. Berduit semama gantong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau rezeki misalnya ma'aruf yang jadi pengusaha yang jualan dapat 1 juta, alhamdulillah. Mau rezeki 500.000, alhamdulillah. Mari irap-irap terus. Jadi biaya bahagia di dunia ini yang murah sebenarnya. Lagu aku bikin mahal, gengsi kita yang bikin mahal pun. Daya beli lebih-lebih di lingkungan yang persaingannya masya Allah. Kita maka tetangga kamu kebalik terlihat teken si semangat usidu. Nah iya paksa semangat ya beli ada teken barang ini baru beli baru elak becak ini beli lah hemat beli kamu nih. Terjadi suatu persaingan yang tidak ada ujung-ujungnya. Aku ujung kecewa ujungnya. Ini menjadi ibrah besar bagi kita. Mudah biar bahagianya hidup di dunia ini, asal kita mensyukuri saja. Tapi yang kesenina 2, alhamdulillah. Ada dedek berobok cekedu, ya. Yang punya istri 3 kompak, istri ketiga-ketiganya, alhamdulillah. Mau nambah 1 lagi untuk jadi 4, izin dulu sama istrinya. Ada cerita soal niki dulu tuan guru niki wah terus sebini. Saat sebini kedua keizinan sesebini tolak kebenaran niki. Masya Allah luar biasa.
Sak ketelu masa keizinan si sebini toa. Sak keempat benar ngizin niki. Para PD wah masih joknya ketebeng bahasa. Ku duduk cari. Lah ngomongan sebini niki. Berani sak keempat. Pada akhir Bang Guru niki oleh jam itu karuaru oleh mudak tersilik orang si sebini dibanding cekak sampai jam balik bisa astaga dibanding cekak kumburangan ini iya niki kumburangan si paku harap masa niki Demen lalu pengajian Al-Quran yang penuh diusulan baru ini arah dia rumadu teduh arah usulan baru pengajian kan kedua ketelu rumah terjadi kesekian kali si kewah ini si kewah kenyakan oleh istri aja kebetulan istri tua ada tamu penting saking kukuh niki bu salah demak pararin demak sorban undang senina sampai kayu iya kita sesebini tua si kewah niki undang senina lagi pararin sorban Masya Allah. Nah itulah manusia yang untuk mempersingkat saja. Jadi pertama tadi Al-Quran wa hafizil lisan, lalu yang ketiga ramut idil jihad, kekenyak-kenyak pada bersedekah, bantu tetangga-tetangga yang bergusami, terutama sampai mampu mana-mana berkelawar kenapa daripada roh boleh luar biasa banget. Kita bantu saudara-saudara kita Ampun tiap butuh uang 100.000 arah ini ke kuara tiap butuh kebetulan ini apatah lagi yang berkaitan dengan urusan hajat dasar yang sedih anak berkeluaran Masya Allah kasih ya kita kasih pinjam aduni beras ini roh macam orang yang gemar bersedekah ya. Lalu kemudian waso'imin fi syahri Ramadan yang keempat dengan saat puasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah ini insya Allah yang semua sudah rutin menjalankan. Tetapi lebih dari itu maknanya tentu bagaimana saum kita di bulan suci Ramadan itu kita kawal aktivitas-aktivitas ibadah kita jadikan prestasi kelanjutan di bulan-bulan suci Ramadan lainnya. Jadi ini keke yang bisa yang sampaikan ke Mukarram Ustaz ada 4 yang diridhokan surga dan mudah-mudahan kita salah satu dari 4 kriteria yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu ma fi hajatina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Wasrif 'anna ya Allah bi haqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim sarad dunya wa sarad akhirah. Waghfir Allah lana bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah